puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati pagi hari ini. Apakah suara saya terdengar? Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau bisa mendengar suara saya, puji Tuhan. Ya, jika tidak ada kendala, selalu biasakan kameranya on ya Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Saudara, beberapa hari ini Tuhan mengajar, Tuhan memberikan banyak hal kepada kita semua lewat setiap peristiwa, lewat setiap apapun yang terjadi. Dan Tuhan ingatkan tentang satu hal yang sangat penting ya hari-hari ini, mungkin karena keadaan, mungkin karena pergumulan, tanpa sadar kita itu tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tolong ditampilkan PowerPoint-nya. Dan tanpa sadar kita itu bersungut-sungut. Karena itu hari ini tema firman Tuhan bagi kita adalah stop bersungut-sungut. Ya, ini bagi saudara, bagi saya, supaya kita belajar dari pengalaman hidup bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan sendiri, tetapi dalam perjalanan mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir menuju tanah perjanjian, banyak peristiwa yang terjadi. Dan kalau Anda melihat dari daftar apa yang dibenci Tuhan dari kehidupan, dari sikap orang Israel, salah satu yang mereka lakukan adalah mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan bawa Israel keluar dari Mesir lewat pimpinan Musa, ya, dibawa, dan yang akan dibawa masuk ke tanah perjanjian melalui tanda-tanda, melalui mujizat yang luar biasa. Sampai kita kalau membaca cerita ini dalam perjanjian lama, kita terkagum-kagum, saudara. Namun pada akhirnya mereka banyak komplain, mereka banyak bersungut-sungut. Kita perhatikan dari Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Jika tidak ada kendala, kameranya on ya. Ini masih banyak sekali yang off cam, saudara. Ya, oke. Puji Tuhan. Saya juga menyambut Bapak Ibu Darmono yang hari ini boleh bergabung. Selamat datang Bapak Ibu, bertumbuh bersama-sama. Puji Tuhan. Keluaran 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, jika Bapak Ibu bisa membaca di HP dengan jelas, mari silahkan baca bersama-sama dengan saya. Keluaran 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Kalau dalam bahasa aslinya di situ harusnya supaya mereka kuuji, ya, bukan kucoba. Karena kalau pencobaan itu tujuannya membuat seseorang itu jatuh. Tetapi kalau ujian, tujuan Tuhan adalah supaya kita naik kelas. Nah, saudara perhatikan bahwa di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Jadi rupanya bersungut-sungut ini adalah
hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau kita mengerti ini hal yang dibenci oleh Tuhan, maka hari ini kita belajar supaya kita tidak terjebak dalam dosa bersungut-sungut. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21, firman Tuhan juga mengingatkan kita, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, sama-sama akan memakan apa saudara? Buahnya. Ya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, bersungut-sungut sesuatu yang sangat berbahaya dan punya dampak buruk bagi hidup kita. Perhatikan ini baik-baik. Ya, 3 hal tentang bersungut-sungut. Yang pertama, bersungut-sungut melukai hati Tuhan. Coba sekali lagi katakan sama-sama di tempat masing-masing. 2, 3. Bersungut-sungut melukai hati Tuhan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dari Bilangan pasal yang ke-11, ya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Jadi peristiwa di Tabera ini adalah ketika api Tuhan, ya, lebih tepatnya lagi api murka Tuhan menyala. Seorang hamba Tuhan pernah mengambil ayat ini untuk khotbahnya dan dia membahas bagaimana hidup kita dilawat oleh api Tuhan. Meskipun konteksnya sebenarnya kurang pas ya, karena peristiwa di Tabera ini adalah api Tuhan, yaitu murka Tuhan, karena Israel bersungut-sungut. Saudara, mari renungkan. Seringkali kita bersungut-sungut karena tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena kita mendapat masalah dalam hidup kita. Ya, ketika mungkin kita merasa diperlakukan tidak baik, merasa diperlakukan tidak adil, dan ketika kita menerima atau mengalami beban yang berat. Semua alami pergumulan. Yang alami pergumulan, lambaikan tangan saudara. Saya juga alami, lambaikan tangan saya. Setiap orang hidup itu pasti punya pergumulan, saudaraku. Yang nggak punya pergumulan itu adalah orang yang sudah innalillahi wa innalillahi roji'un. Saudara mau punya pergumulan, apa mau bebas dari pergumulan sekarang? Yang mau bebas dari pergumulan angkat tangan. Ya, yang nggak punya masalah itu bukan orang hidup, tapi orang yang sudah mati. Ada yang mau bebas dari pergumulan? Jadi artinya apa? Selama kita hidup, kita pasti punya pergumulan. Tetapi yang kita perlu waspada adalah jangan kita bersungut-sungut. Ya, saya pernah bahas ini bahwa bersungut-sungut itu bahasa aslinya gonggusomos, artinya sebenarnya bukan sekedar mengeluh, saudaraku, tetapi menjurus kepada suatu tindakan memberontak kepada Tuhan. Orang kalau bersungut-sungut itu kan fokus hidupnya itu tanpa sadar hanya kepada masalah, hanya kepada keadaan, hanya kepada tekanan yang ia hadapi. Ya, pada ayat yang pertama, bangkit murka Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau kita itu hidup dalam pemberontakan, saudara. Saya percaya kita semua menjadi umat yang setia, umat yang mengasihi Tuhan. Karena itu Tuhan mau mulai hari ini, saudaraku, kalau kita tahu, kita sadar bersungut-sungut itu melukai hati Tuhan. Mulai sekarang, mari fokus kita bukan kepada masalah. Mari kita belajar fokus kita kepada Tuhan, pemilik
kehidupan kita. Yang kedua, saudara, bersungut-sungut membawa konsekuensi yang besar. Apa konsekuensinya, saudara? Sama-sama, 2, 3, tidak masuk tanah perjanjian. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara, Israel adalah umat pilihan, umat kesayangan Tuhan. Tetapi pada bagian ini, Tuhan berkata, berapa lama lagi umat yang jahat ini di mata Tuhan, orang yang bersungut-sungut sesuai dengan ayat ini. Tuhan berkata, umat yang jahat. Ya, ada konsekuensinya loh, saudara. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Tidak masuk tanah perjanjian. Saudara bayangkan bahwa perjalanan Israel yang dituntun oleh Tuhan, sekian lama mereka dipimpin oleh Tuhan. Pada akhirnya, orang yang keluar dari Mesir itu dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun. Padahal Tuhan berjanji kepada mereka, aku akan membuat sesuatu yang baru. Ini janji Tuhan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yesaya 43 ayat 19 ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Tidak ada di slide ya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara, bagaimana respon kita terhadap janji Tuhan ini? Apakah kita yakin, kita percaya bahwa di masa-masa yang sulit, meskipun pandemi sudah berakhir, ya, tetapi keadaan belum pulih sepenuhnya? Bagaimana respon kita? Apakah kita percaya kepada janji Tuhan bahwa Dia sedang memulihkan keadaan kita? Bahwa Dia sedang membawa kita untuk masuk ke tanah perjanjian? Mereka gagal masuk tanah perjanjian. Anda bisa bayangkan perjalanan yang panjang, perjalanan yang berliku-liku. Bahkan saya pernah katakan, waktu yang seharusnya dibutuhkan untuk keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu hanyalah cukup 2 minggu saja. Tetapi kenyataannya generasi yang pertama mati. Sampai Tuhan itu tega ya ngomong ya, bangkai-bangkaimu akan berhamparan di padang gurun. Bukan lagi jasad, bukan lagi mayat, ya, tetapi bangkai, disamakan dengan binatang, saudaraku. Dan akhirnya, sebagian besar dari mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, memang dalam hal ini, tanah perjanjian itu tidak masuk ke tanah perjanjian itu bukan berarti tidak masuk sorga. Tidak, saudara. Karena tanah perjanjian tidak menggambarkan sorga dalam kehidupan kita. Tetapi tanah perjanjian di sini adalah berbicara tentang pemenuhan janji Tuhan. Ya, kita dibawa kepada penggenapan janji Tuhan yang luar biasa. Tanah perjanjian ini juga berbicara tentang kemaksimalan dalam kehidupan kita. Ingat, bukan hanya sebatas hal-hal materi belaka. Perlu digarisbawahi, kekristenan tidak boleh terfokus hanya kepada hal-hal materi, tetapi kepada hal-hal rohani yang Tuhan sedang kerjakan.
hal rohani dipulihkan, yang lain pasti menyusul. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya, jangan sampai karena bersungut-sungut kita kehilangan tanah perjanjian dalam kehidupan kita. Yang mengerti boleh lambaikan tangan kita, saudara. Puji Tuhan. Yang ketiga, bersungut-sungut menggambarkan kondisi hati kita. Kondisi hati saudara. Dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-45, boleh baca sama-sama. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Ya, jadi antara yang keluar dari mulut itu adalah gambaran apa yang ada dalam hati seseorang. Tidak bisa mulut kita nggak ngucap syukur, mulut kita ngomel-ngomel, tetapi kita berkata, tapi sebenarnya aku itu percaya loh sama Tuhan. Tidak bisa, saudara. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Ya, bahkan ketika ada seseorang mungkin mengucapkan kata-kata penuh kebencian tentang seseorang, dan dia berkata, tapi aku ngasihi dia kok. Tidak bisa, saudara. Karena ayat ini berkata, apa yang diucapkan melalui mulut itu meluap dari hati. Ya, mari kita tarik pelajaran, saudaraku. Adakah kita umat Tuhan yang selalu mengucap syukur? Ataukah kita bersungut-sungut? Tarik pelajaran dari bangsa Israel. Kalau Anda mengikuti perjalanan Israel sampai Tuhan itu murka. Kenapa? Karena mereka itu sering bersungut-sungut. Saudara, renungkan ini. Adakah kita pun dalam kehidupan kita hari-hari ini? Secara khusus mungkin di masa pandemi, masa yang tidak mudah. Ya, saya mau katakan bahwa dalam pelayanan saya, dalam kehidupan saya mengiring Tuhan, melayani Tuhan, proses yang Tuhan izinkan, yang selama ini terjadi di masa pandemi ini adalah proses yang paling berat, saudara. Ya, proses yang paling berat. Peperangan yang harus dihadapi, intimidasi yang datang, ya, proses dengan keadaan yang ada, banyak hal, saudara, tidak mudah. Tetapi di hadapan Tuhan, saya bersama dengan keluarga, kami mau selalu berkata, kami akan tetap kuat untuk melayani Tuhan. Saudara, belajar dari pelajaran bangsa Israel. Ketika mereka dihadapkan kepada Laut Merah, ketika dikejar oleh Firaun, mereka mentok, mereka bersungut-sungut. Ya, meskipun akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan membuka jalan, Tuhan membuat jalan di laut, ya, yang terbuka, saudara. Tetapi awalnya mereka bersungut-sungut. Dan ketika mereka haus, mereka membutuhkan air. Apa yang terjadi dalam Keluaran pasal yang ke-15? Mereka bersungut-sungut atas peristiwa air pahit di Mara. Lalu pasal berikutnya, ketika mereka ada di padang gurun Sin, mereka berkata, yang tadi ya kita baca, kalau kami mati di Mesir, ada kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Karena makanan, karena minuman, mereka bersungut-sungut. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika saya sampaikan, ya, mereka berkata tentang kami dulu menikmati bawang prei, ya, bawang putih, sesuatu yang sedap, sesuatu yang nikmat. Kadang orang hanya memikirkan apa yang enak bagi dirinya, tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, saudaraku. Bilangan pasal yang ke-11, mereka juga bersungut-sungut ketika mereka meminta daging. Ya, setelah lihat, bersungut-sungut, dan bersungut-sungut. Itu menunjukkan hati mereka. Saudara, mari cek keadaan kita.
Pak, apakah bersungut-sungut itu selalu muncul dan keluar terucap dari mulut? Kalau dalam hati kita sudah gerundel, saudara. Dalam hati kita sudah ngomel-ngomel. Bisa enggak orang ngomel dalam hati? Bisa. Bisa enggak mulut kita diam tapi hati kita udah menggerutu bersungut-sungut? Bisa. Itu artinya kita sudah mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ya. Apa yang harus kita lakukan supaya berhenti bersungut-sungut? Next slide. Stop bersungut-sungut. Ayo katakan sama-sama, stop bersungut-sungut. Kalau Anda mendengar firman hari ini, ya, ayo saudara, kita belajar, kita bersama-sama akan stop bersungut-sungut. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Memasuki tahun yang baru ini, tahun yang Tuhan berikan tema, 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa menuntun kita, umatnya. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita. Ya, janji Tuhan bagi kita itu ya dan amin. Tuntunan Tuhan itu begitu jelas bagi kita, saudara. Kita lihat bagaimana Tuhan juga memberikan tuntunan yang jelas kepada bangsa Israel. Bagaimana mereka harus mengumpulkan mana setiap hari. Keluaran 16 ayat 15 sampai 20 ya, tidak ada di slide ya. Pada intinya adalah Tuhan sedang mengajar kita, mengingatkan kita. Seperti Israel, setiap hari mereka datang untuk memungut mana, roti mana. Ya, kalau disimpan besoknya akan busuk berulat. Dan Tuhan katakan, aku akan menyediakan yang baru. Kalau terlambat ngambil juga lumer kena matahari. Saudara, itulah janji Tuhan. Tuhan lakukan bagiannya, tetapi kita pun harus lakukan bagian kita. Ya, nggak bisa kita diam, nggak bisa kita pasif, saudaraku. Intinya adalah lewat pengalaman Israel ini, Tuhan sedang ajar kita, apakah kita mau percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada janji Tuhan? Meskipun mungkin di luar nalar, di luar pikiran kita. Kita tidak mengerti, kita belum tahu. Tuhan bagaimana Tuhan menolong, bagaimana jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi saya. Tuhan katakan, lakukan saja. Kumpulkan mana untuk setiap harinya. Setiap hari pungut, lakukan bagianmu. Saudara, ini menunjukkan bagaimana kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ya, Tuhan memelihara kehidupan kita. Setiap kita bangun, kita mengucap syukur, percayalah ada mana yang Tuhan sediakan bagi kita untuk sepanjang hari yang kita lalui. Saudara dipelihara oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Tuhan juga mau kita stop bersungut-sungut dan kita mulai belajar untuk setia dan taat, mendengar tuntunan Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Ya. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus berhenti bersungut-sungut? Baca sama-sama, 2, 3. Supaya kita memiliki karakter Kristus. Ya, kita adalah milik Kristus. Dan Tuhan menghendaki kita pun memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jangan hanya labelnya saja orang percaya, orang Kristen, milik Tuhan, tetapi karakternya bukan karakter Kristus. Ayat ini berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah, perhatikan, kita ini anak-anak Allah ya. Kita berasal dari Allah yang tidak bercela,
supaya sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ingat, seperti yang saya pernah sampaikan, bahwa Tuhan akan membawa umatnya, memamerkan umatnya di tengah-tengah dunia ini. Ya, mengapa kita harus berhenti bersungut-sungut? Supaya kita memiliki karakter Kristus. Kita tampilkan karakter Kristus. Kita memancarkan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara, ketika kita bersungut-sungut, artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi orang yang berkarakter Kristus adalah orang yang percaya penuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Janji Tuhan itu selalu digenapi atas umatnya, saudara. Anda boleh catat dan nanti baca kembali secara pribadi dalam Bilangan 11 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Ya. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat, Tuhan katakan demikian, apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak? Tuhan tekankan, apakah firman-Ku digenapi atau tidak? Kamu akan lihat. Ya, saudara, meskipun cara Tuhan memberkati, cara Tuhan menolong, cara Tuhan membuka jalan mungkin tidak sesuai dengan pola pikir kita. Ya, memang pola pikir kita itu banyak salahnya, saudara. Tuhan itu selalu bekerja dengan cara yang tidak pernah kita duga. Ya, ini mengajar kita untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan karena pengalaman, bukan karena masa lalu, tetapi setiap saat Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Ya, jangan khawatir, jangan takut, saudaraku. Mari mulai melangkah dengan iman. Ya, Tuhan katakan, lihat, masakan aku, masakan firman-Ku tidak terjadi atas kehidupanmu. Ini satu penekanan, saudara. Kita harus meng-underline ini, menggarisbawahi ini, saudara. Bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Saudara, saya mau katakan kepada saudara semua di tempat ini, percayalah, janji Tuhan pasti digenapi bagi saudara. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Apapun kebutuhan, apapun yang saudara doakan, apapun yang sedang Anda gumulkan hari-hari ini, apakah itu tentang kesehatan, apakah itu tentang kebutuhan, apakah itu tentang masa depan, apakah itu tentang pekerjaan, apakah itu tentang keluarga, dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. Janji Tuhan pasti digenapi bagi saudara. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya, janji Tuhan itu digenapi kalau kita keluar dari zona nyaman dan kita masuk dalam rencana Tuhan, meninggalkan comfort zone dan masuk atau menuju kepada God zone. Ya, pertanyaan ketiga dan yang terakhir, bagaimana caranya agar kita tidak bersungut-sungut? Baca sama-sama, saudaraku. 2, 3. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Saudara, dalam ayat yang ke-32 sampai 34, Musa berkata, beginilah perintah Allah, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari Mesir. Ya. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya, segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Perhatikan ini, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Jadi Tuhan memberikan satu perintah untuk menyimpan mana itu
agar bisa diketahui oleh Israel turun-temurun bahwa Tuhan Allah mereka memelihara mereka di padang gurun. Luar biasa ya, saudaraku ya. Demikian juga bagi kita. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau saudara terima kebaikan Tuhan, catat. Kalau perlu, kalau Anda terima sesuatu dalam kehidupanmu, didokumentasi. Kalau Anda mungkin menerima berkat Tuhan, ya, ingat itu. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca, supaya kita melihat itu, kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Bersungut-sungut tidak akan pernah membawa sesuatu yang baik dalam hidup kita. Justru akan membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan dijauhkan dari sikap hati bersungut-sungut. Saya mau tanya sebagai penutup, siapa di tempat ini yang mengalami kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Cekrek di foto loh ya, saudara. Anda yang angkat tangan ya. Kalau sudah mengalami kebaikan Tuhan, ingat itu. Ya, di masa yang berat sekalipun, ingat waktu yang lalu Tuhan pernah menolong saya. Ingat di waktu yang lalu Tuhan pernah memberikan mujizat dalam kehidupan saya. Ingat itu supaya kita tidak bersungut-sungut. Amin untuk firman Tuhan.